Memperhatikan diskusi, dialog, atau debat antara agama maupun antar kepercayaan, seringkali kita menemukan bahwa umat beragama itu begitu marah ketika terjadi debat ataupun diskusi. Apalagi ketika merasa bahwa ajaran yang dipegangnya itu dianggap salah. Kemudian apalagi jika ajaran yang dipegangnya itu kemudian diberikan label bidat. Dan tidak jarang terjadi perdebatan dan kemudian juga saling memaki. Pertanyaan saya adalah, apakah memang agama-agama itu mengizinkan umat beragamanya saling memaki? Saya percaya bahwa tidak ada agama yang setuju kepada umat beragamanya untuk saling memaki, saling menghujat, saling menyerang orang yang berbeda. Karena pada prinsipnya bahwa agama-agama itu ingin mengundang orang-orang yang berbeda agama untuk mendengarkan nilai-nilai eksklusif agama yang mereka imani dan mereka yakini itu adalah sesuatu yang absolut. Tetapi seperti saya katakan bahwa di dalam negara Pancasila ini nilai-nilai eksklusif agama sejatinya dibawa dalam sebuah penyampaian yang didasarkan pada nilai-nilai inklusif. Jadi semangat persaudaraan. Maka dengan demikian itulah yang namanya moderasi beragama. Dan moderasi beragama ini tidak ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Artinya dia adil, dia tidak memaksakan untuk orang lain mengikuti dia, menyeragamkan pandangannya kepada orang lain, dan dia juga tidak akan berusaha untuk menyembunyikan keyakinan agamanya atau tidak menampilkan keyakinan agamanya, apalagi kemudian mencampur adukan pengakuan agama. Jadi sebenarnya ada apa terkait dengan diskusi dan pergulatan agama tersebut? Saya pernah memikirkan, apakah karena seseorang itu begitu percaya keyakinannya itu absolut, agamanya itu sempurna, dan kemudian juga pemahaman tentang agamanya juga sempurna, sehingga dia begitu berusaha untuk orang lain juga memiliki pandangan seperti dia. Padahal pemahaman agama itu tidak akan ada yang absolut. Usaha-usaha tokoh agama merumuskan tentang rumusan doktrin, dogma, atau mungkin dalam bahasa lain ilmu agamanya, itu tidak pernah sempurna. Jadi tidak pernah bisa dipaksakan. Orang beragama yang mengembangkan ilmu keagamaannya untuk menjelaskan tentang Tuhannya, itu sedang berada dalam perjalanan. Dia tidak berada dalam suatu tempat di mana dia sudah mengenal Tuhan Sang Penciptanya secara sempurna. Tapi dia dalam perjalanan untuk mengenal lebih sempurna lagi. Tapi kalau agama itu dikaitkan dengan pengalaman, maka dia adalah sesuatu yang subjektif. Yang dia imani subjektif. Dan sebenarnya yang dia imani itu, ataupun kebenaran-kebenaran tentang Tuhan, keberadaan Tuhan, itu tidak bisa dibuktikan. Jadi kalau dia menyaksikan dan ingin memaksakan orang lain, tidak ada bukti yang membuat orang lain itu bisa percaya. Karena itu dia hanya menyaksikan saja. Sebagaimana dia percaya karena iman, maka harusnya juga orang lain yang mendapatkan berita itu dibiarkan supaya mereka menerimanya atau memilihnya dengan iman. Karena nyawa agama itu adalah kebebasan. Maka diskusi-diskusi agama harusnya tidak saling mengalahkan. Diskusi-diskusi agama tidak harus menjelekkan. Demikian juga diskusi tentang Protestan dan Katolik. Tidak perlu saling bidat-membidatkan. Dan kemudian juga tidak perlu marah-marah. Seakan-akan pandangannya sudah benar, sudah absolut begitu. Ya absolut untuk dirinya silakan. Tapi kemudian ketika dia paksakan itu untuk orang lain, sepertinya dia kehilangan percaya diri, maka kemudian dia menggunakan cara-cara yang tidak baik ke agama-agama lain. Itulah yang saya sebut dia menciptakan kebenaran baru. Untuk meneguhkan pandangannya, untuk meneguhkan apa yang dia yakin, dia menciptakan kebenaran baru tentang orang lain. Yaitu dalam persepsinya semua yang di luar dia adalah salah.
semua yang di luar dia adalah tidak benar. Dan ini kan kebenaran baru, dan kemudian sebagai sebuah kampanye maka dia mempromosikan. Maka saya sebut, wah ini buzzer atau booster ini yang mempromosikan topik-topik tertentu tentang hal itu. Jadi saya pikir kita perlu mempertimbangkan pernyataan daripada pimpinan Buddha Susi ketika dia menggerakkan aksi sosial. Tidak ada doa, tidak ada sembahyang, tidak ada rumah ibadah. Dan kemudian juga dia sepertinya juga mengingatkan kita bahwa ada persaingan marketing agama. Nah, kalau memang agama-agama itu sebagai sesuatu yang diimani dan itu mengantar orang kepada Tuhan, untuk apa ada persaingan marketing agama? Memang kita boleh sama-sama untuk mengabarkan atau memberitakan ajaran agama-agama itu, tapi harus dengan semangat persaudaraan. Bukan persaingan marketing, tapi semangat persaudaraan sehingga saling belajar satu sama lain. Dan saya pikir ini menjadi perenungan kita semua di dalam Indonesia, di mana kita mendapatkan tempat yang baik dalam rumah Pancasila. Itu rumah di mana pemikiran agama itu diterima dan kita bisa beribadah baik secara pribadi maupun bersama-sama dalam sebuah keadaan yang dilindungi oleh undang-undang. Kita berharap bahwa perjumpaan agama-agama itu, dialog agama, tidak saling mengalahkan, tetapi saling belajar untuk sambil sama-sama belajar pengetahuan tentang agama lain dan sekaligus belajar tentang mendalami agama yang kita anut itu sendiri.